pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Sambil menyambut firman Tuhan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Engkau limpahkan bagiku lebih dari yang kami perlukan ya Bapa. Bapak-bapak ingin bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kembali pada pagi hari ini kami ada dalam hadirat-Mu, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami
tahu satu perkara, Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari lawat kami Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami semua. Kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, bebaskan roh kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami siap, hati kami siap, telinga kami siap semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jadikan nama juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua, sehingga kami boleh kembali dari tempat ini, kami memperoleh berkat yang besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom semuanya. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Haleluya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Oke. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini dalam firman Allah yang hidup, dia katakan agak berbeda. Ya, saya akan bacakan firman Allah yang hidup. Di situ dia bilang begini. Oke. Ya. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Perhatikan di situ. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Berarti apa? Kalau kita dengar kalimat ini berarti apa? Kita sudah berhenti berbuat dosa. Di ayat 9 yang terjemahan baru dia bilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kalau dalam firman Allah yang hidup dia bilang orang yang telah lahir dari keluarga Allah, dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa lagi. Berarti apa? Ada sesuatu kebiasaan. Berbuat dosa itu satu kebiasaan. Ya, kita mau stop takut dicemooh orang. Ya, kita mau berhenti takut dibilang kita alim, takut dibilang kita pendeta. Itu yang terjadi ketika kita mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benih itu ada dalam diri kita. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Hari demi hari tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, tidak melakukan dosa lagi. Berarti apa? Kita sudah berhenti berbuat dosa. Dosa itu telah dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, kebiasaan lama, manusia lama kita telah dikuburkan, telah mati.
Berarti apa? Dia tidak punya kuasa. Orang yang udah mati masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa minum. Gak bisa lagi. Dia sudah stop. Dia sudah berhenti di situ. Berarti apa? Dosa tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Yang berkuasa apa? Siapa yang berkuasa? Coba perhatikan di situ. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Hidup Kristus ada di dalam kita. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengerjakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sudah dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis, berarti dari situ kita berhenti. Ya, dari situ kita berhenti. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak hal yang harus kita hadapi. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi dengan dia? Dia keluar dari air baptisan. Ada satu pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan berkenan. Ada satu pengakuan dari surga, diterima sebagai anak. Ketika sudah diterima sebagai anak, iblis cemburu nggak kira-kira? Cemburu. Dia nggak terima. Kita diterima sebagai anak, dia cemburu nggak? Dia cemburu. Dia nggak terima kita dianggap sebagai anak sama Tuhan. Oleh sebab itu dia mulai cari berbagai macam hal. Dia cari berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Tuhan Yesus setelah keluar dari air baptisan, dia pergi kemana? Ke padang gurun. Berapa hari? Berapa lama? 40 hari dia di sana. Dia tidak makan, tapi firman Tuhan berkata, dia bukan tidak minum, dia hanya tidak makan. Selama 40 hari dia ada di sana. Dan mulai ketika dia lapar, mulai dicobai, mulai digodai. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak bergeming. Ada tertulis. Berarti apa? Ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Iblis mundur. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah diakui, sudah dianggap sebagai anak. Berarti apa? Kita sudah mulai berhenti berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Kita akan digoda terus. Kita jatuh di kebiasaan, kita jatuh di mana? Kita akan digoda terus digoda. Ya, saya dulu masih zamannya SMP. Itu biasanya malam minggu kita duduk, ada yang bawa gitar, kita main, kita nyanyi di pinggir jalan. Biasanya begitu, kumpul bersama mereka. Tapi ketika mereka mulai menawarkan minum, menawarkan rokok, dan di situ saya nggak punya kebiasaan, karena di rumah itu papa jual sopi, ya, minuman keras, alkohol. Nah itu biasa kalau datang sekali kasih turun itu bisa 20-30 drum yang besar-besar begini. Nah itu, dan itu rasanya gak enak, pahit, ya, gak biasa. Ada juga gak biasa. Begitu ditawarin, gak. Apa yang dikatakan oleh mereka? Sok suci. Sakit gak? Sakit. Nah terus apa? Ini menjadi pendeta. Mereka menunggu karena itu. Hari ini saya jadi pendeta. Amin. Haleluya. Nah itu yang terjadi ketika kita tidak mengikuti apa mau mereka, dan itu mereka mulai membuli kita dengan berbagai macam cara. Nah kembali ke kita, apakah kita mau kembali kepada kehidupan yang lama, atau kita mau pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, berarti apa? Kita mulai berjalan. Kita harus punya prinsip. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk meninggalkan kehidupan lama kita, berarti apa? Kita sudah membuat satu perjanjian dengan Tuhan, ya, membuat satu komitmen dengan diri kita bahwa kita meninggalkan setiap kehidupan yang lama.
Kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hari demi hari, tantangan demi tantangan, tapi kita bisa lewati sampai hari ini kita bisa ada. Itu karena bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena apa? Anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan bahwa apa? Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Berarti apa? Tuhan bertakhta di dalam dia, berjalan bersama dengan dia, ada bersama dengan dia. Bersama dengan dia di sini siapa? Kita semua. Tuhan ada beserta dengan kita. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita mesti bimbang dan ragu? Tetapi Tuhan mau kita percaya. Kita tidak perlu kecut dan tawar hati, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan dan kita akan melihat segala yang terbaik, segala apapun yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Masalah kita boleh banyak, tetapi sukacita Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Masalah kita boleh banyak, ya, boleh sangat banyak dan berat, tetapi tidak membuat sukacita itu hilang dari hati kita. Tuhan mau jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Nah, Tuhan mau supaya kehidupan yang demikian, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Berarti apa? Ada satu kebiasaan, berbuat dosa itu satu kebiasaan yang terus-menerus. Terus-menerus. Kalau sudah minum sekali mau minum terus. Begitu udah stres mau minum terus. Carinya apa? Alkohol. Carinya apa? Rokok. Carinya apa lagi? Segala hal yang buruk, yang akan merusak tubuh kita. Tuhan bilang, mari pelihara tubuh kita ini, jaga. Kenapa? Tuhan bertakhta di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Tuhan suruh kita jaga hati kita dari segala hal yang buruk ini. Sehingga apa? Kita bebas, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita bisa waspada dalam berbagai macam hal. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup yang baru. Nah, kita dikendalikan oleh hidup yang baru. Berarti apa? Tuhan sudah ada dalam hati kita. Mau buat dosa, stop. Kita mulai ingat, kita akhirnya kita nggak jadi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nah, di situ dikatakan bahwa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia, yang Tuhan sudah tanam di dalam kita. Berarti apa? Di dalam diri kita ada tanda kepemilikan Tuhan. Amin. Ada tanda milik Allah dalam hidup kita. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Sesuai dengan komitmen kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada selalu beserta dengan kita. Walaupun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, tapi percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia ada beserta dengan kita. Dia memimpin kita, Dia menuntun kita, dan kita boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini dia katakan bahwa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia, ia telah dilahirkan kembali. Kenapa kita sudah dilahirkan kembali? Kalau kita sudah dilahirkan kembali berarti apa? Tuhan mau. Yang lama sudah berlalu, sekarang kehidupan yang baru yang sudah ada bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dulu kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, sering kita melakukan hal yang buruk, ya, mulut kita sering maki, dan mati kita kalau orang Kupang bilang itu mati tanpa ada jeda. Ya, kalau dia udah ngomong mati segala macam keluar. Orang Kupang, orang Ambon, orang Papua itu sama, orang Manado
Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua itu begitu kita dengar itu udah rasa aneh di telinga kita. Ya, udah rasa aneh. Kalau di Kupang kalau maki, dia tegur kita, dia kasih keluar kata maki. Itu hanya kita disapa doang. Kita yang tidak terbiasa itu pasti kalau masih tersinggung itu pasti kita marah. Tetapi itu satu kebiasaan di sana. Nah, kalau baru pertama kali ke Kupang pasti akan dengar kata-kata yang aduhai semua. Tetapi jangan lihat itu, kita jalan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, percaya bahwa kita sudah dibaharui, tidak perlu kita marah, ya kan? Tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi kita jalan dengan Tuhan, bahwa apa Tuhan pelihara kita dimanapun kita berada. Amin. Nah, di sini dikatakan ayat 10 dikatakan di situ, jadi sekarang kita dapat membedakan siapakah anak Allah dan siapa milik iblis. Barang siapa hidup di dalam dosa dan tidak mengasihi saudaranya, nyatalah bahwa ia tidak termasuk keluarga Allah. Nah, ini ada dua pilihan di situ. Dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, kebenaran akan apa? Akan firman Tuhan. Ya, tidak melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Standarnya cukup luar biasa, sangat-sangat tinggi yang Tuhan berikan dan sederhana. Tetapi apakah kita mau melakukan itu? Apakah kita mau mengerjakan standar yang Tuhan sudah berikan? Buku panduan yang sudah Tuhan berikan buat kita, mari kita pakai itu. Belajar firman Tuhan tiap hari, kerjakan firman Tuhan tiap hari, dan kita akan lihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Masalah kita pasti akan berlalu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan ambil alih. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, jangan kita mikir lagi. Jangan kita pikul beban itu. Masalah yang sudah kita pikul ini terus kita pikul terus, bagaimana selesainya? Dan kita udah bilang kita serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan berarti serahkan. Tidak ada yang menjadi milik kita lagi, berarti itu menjadi milik Tuhan. Kalau sudah menjadi milik Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Dan kalau Tuhan yang bekerja, segala sesuatu pasti beres. Amin. Haleluya. Itu sebabnya yang dikatakan di sini, Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan di situ. Inilah tandanya. Ada dua hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kalau tidak, kita tidak menjadi anak Allah, berarti kita menjadi anak iblis. Anak iblis. Nah, itu yang firman Allah katakan buat kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, coba lihat di dalam ya 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah apa? Anak-anak Tuhan. Jadi jaga hidup kita, jaga kelakuan kita, jaga mulut kita, sehingga jaga juga jari-jari kita, sehingga nanti kita tidak dibilang anak iblis. Ya,
Kalau kita mulai maki orang dengan status-status kita, itu nggak bagus. Ya, jari-jari kita akan menyesatkan kita. Kalau firman Tuhan bilang apa bagian tubuh kita yang berbuat dosa harus dipotong dan dibuang. Ya, kalau mata kita yang bikin dosa dicungkil dan dibuang ke dalam api. Nah, kalau hal itu terjadi berarti banyak bagian tubuh kita yang hilang. Amin. Banyak bagian tubuh kita yang hilang. Tetapi itu Tuhan mau, karena kasih karunia Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, benar-benar kita sadar dan kita mengerjakan firman-Nya. Di sini dikatakan bahwa kita sudah menjadi anak. Ya, kita sudah dianggap menjadi anak. Kita semua menjadi anak Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau pikiran kita, hati kita, mulut kita, kelakuan kita, semua harus kita jaga sesuai apa? Firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan bela kita dimanapun kita berada. Pembelaan Tuhan nyata buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan bahwa kita lihat lagi ada satu bagian firman Tuhan yang kita harus baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan, kita diberi apa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau sudah menjadi anak Allah berarti apa? Kita harus jaga itu sehingga status ini tidak hilang dari hidup kita. Ya, status ini tidak bergeser kepada orang lain. Jangan biarkan status kita yang sudah sebagai anak Tuhan ini diambil oleh orang lain. Ya, hilang dari hidup kita. Nah, kalau sudah hilang dari hidup kita akan menjadi jadi bulan-bulanan iblis. Kenapa? Dia punya landasan untuk menyerang kita. Kenapa? Kita sudah keluar dari perlindungan Tuhan. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, dia tidak bisa menyerang kita. Karena apa? Tuhan yang membackup kita, ya, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Karena kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita persiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Ya, status kita yang sudah kita terima sebagai anak-anak Allah, mari kita pegang teguh ini. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat. Amin. Kita akan jadi berkat. Karena apa? Kasih Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Ya, kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Jadi kemanapun kita pergi, orang akan melihat, oh ternyata benar. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu coba kita lihat dari ayat 8. Ya, ayat 8 dari 1 Yohanes tadi. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, jadi Tuhan mau supaya perbuatan-perbuatan iblis itu tidak nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi itu harus disingkirkan dari hidup kita, walaupun kita masih hidup di dunia. Ya, walaupun kita masih ada di dunia, tantangan demi tantangan terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau prinsip yang kita sudah pegang, iman yang kita sudah pegang, pengharapan yang sudah kita pegang ini jangan pernah kita tukarkan dengan hal apapun juga. Nah, di sini dikatakan bahwa
Coba perhatikan baik-baik. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Jadi ini yang harus kita pegang teguh, prinsip hidup kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita, yang kita pegang tiap hari. Mari kita baca, kita mulai lihat dan kita mulai kerjakan itu dalam hidup kita hari demi hari, sehingga apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini kita mengalami tekanan, berbagai macam tekanan yang berat, tetapi percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar. Dunia hari-hari ini berkata bahwa resesi telah terjadi, bukan hanya di Indonesia tetapi sebagian besar dunia. Apalagi kemarin harga-harga barang begitu melambung tinggi, semua orang berteriak, gak ada minyak goreng, ibu-ibu pada ngamuk semua. Ya, baru minyak goreng. Dulu kita nggak pakai minyak sawit, kita pakai minyak kelapa, tapi sekarang lari-larinya minyak sawit. Ya, itu yang terjadi. Baru aja minyak goreng. Kalau nggak ada minyak goreng kita bisa rebus-rebus aja. Ya, di rumah kita bisa bikin demikian. Nah, itu yang terjadi yang harus kita hadapi hari-hari ini. Dan banyak, saya lihat berita-berita kemarin itu resesi sudah mulai terjadi hari-hari ini. Ya, dari beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tapi mulai ke sini itu semakin berat. Berbagai macam perusahaan-perusahaan yang gede semua rontok, hancur. Yang kemarin masih secara manual, semua mesti dengan online. Ya, lama-lama pasar udah nggak ada. Ya, semua belanja dari rumah. Ya, tukang sayur, tukang kebun, langsung ke tukang kebun yang kirim ke rumah. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Nanti ke depannya, kemarin juga saya perhatikan bahwa ada beberapa bank yang udah mulai tutup. Mandiri aja ada 250 bank cabang yang harus tutup. Karena apa? Digitalisasi semua. Dia tinggal pakai handphone, dia mau pesan apa, dia mau bayar apa, dia mau kirim duit, tidak perlu lagi kita ke bank. Kalau beberapa tahun yang lalu semua kita harus ke kasir melalui kasir, tapi sekarang nggak perlu, semua bisa menggunakan handphone. Nah, ini yang terjadi. Tetapi ada berita-berita yang tidak mengenakan kita bahwa ada resesi yang akan terjadi, sudah mulai terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi-kondisi. Tuhan pasti kasih hikmat sama kita. Ya, walaupun kita dipecat dari pekerjaan, tetapi di rumah kita masih bisa makan. Ya, kita masih bisa jualan. Mungkin punya kebun, bisa bikin pisang goreng. Kemarin ibu kirim pisang goreng enak juga. Makasih ya ibu. Nah, itu luar biasa. CMI juga kirim kue. Wow, ternyata punya keahlian bisa buat kue. Nah, ini bisa menjadi solusi dalam kondisi hari-hari ini. Semua orang butuh makan, ya, semua orang butuh jajan. Nah, ini kita persiapkan. Jadi bisa ditukar dengan duit, bisa dijual, teman-teman dekat kita bisa beli dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, berarti apa? Kita mempersiapkan, menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan kondisi-kondisi ini semakin sulit, tetapi Tuhan kasih kita jalan keluar yang terbaik sehingga kita bisa mempertahankan apa yang Tuhan mau. Kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan mulai buka jalan buat kita, buka jalan buat kita. Ya, saat tiada jalan, Tuhan mulai buka jalan buat kita sehingga kita melihat bahwa ternyata
ada jalan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa menikmati yang terbaik dan kita bisa tetap menikmati. Ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa nikmati udara yang segar, ya, masih bisa bernapas dengan bebas. Nah, jaga hati kita supaya kita jangan kecut dan tawar hati. Ketika kita mulai kecut dan tawar hati, berarti apa? Iblis mulai. Karena apa? Di situ kita mulai buka diri buat serangan-serangan daripada kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kita. Nah, orang gak santet kita, tetapi kita sendiri yang membuka diri. Nah, ketika kita membuka diri, serangan-serangan itu akan datang bertubi-tubi dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai stres, tambah lagi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita supaya apa? Kita menghadapi segala situasi ini, kita tidak perlu khawatir. Amin. Amin. Menghadapi hari-hari ini kita tidak perlu khawatir, tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan jaga kita. Apalagi kalau status kita jelas di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita jelas status kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat. Amin. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya status kita ini tidak hilang dengan begitu saja, tetapi status kita ini kita pertahankan. Karena status ini bisa hilang kalau kita menjual itu. Ya, jangan pernah menjual. Ya, Esau menjual hak kesulungannya, hilang. Ya, dia mulai mencari, dia mendapatkan, tetapi berkat utamanya dia tidak terima. Nah, itulah yang akhirnya dia seumur hidup dia kecewa. Dia menyesal karena apa? Dia menjual hak kesulungannya. Nah, jangan kita menjual hak kesulungan kita. Karena apa? Kita sudah diangkat sebagai anak. Amin. Amin. Kita diangkat sebagai anak. Dan iblis cemburu. Ya, iblis cemburu kita diangkat sebagai anak. Oleh sebab itu hari-hari ini, saat ini Tuhan mau supaya kita memperhatikan baik-baik. Di situ dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Berarti siapa? Kita yang harus membinasakan perbuatan iblis. Kita yang harus menyetop itu. Ya, membuat katakan tidak kepada dosa. Ya, kita yang harus stop. Kalau ada iklan dibilang katakan tidak pada apa? Masih ingat ada iklan? Ini pada nonton TV nya. Udah nggak pernah nonton TV ini. Ya, ada dulu tuh katakan tidak terhadap apa? Nyamuk atau apa tuh? Nah, itu ada iklan dulu. Ini katakan tidak terhadap dosa. Stop. Kejahatan, stop. Karena apa? Kita di sini dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu siapa? Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Anak-anak Tuhan yang harus minta Tuhan untuk singkirkan. Nah, ini yang harus kita pegang teguh. Harus kita pegang teguh. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Status kita. Jangan kita menjual status kita. Jangan lagi kita menukarkan itu dengan hal apapun. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini. Karena apa? Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat satu bagian lagi. Coba kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 14.
Ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang memusnahkannya? Tuhan Yesus yang memusnahkan. Dia yang telah mengalahkan maut, dia yang telah mengalahkan iblis. Jadi iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Ketika kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan punya status sebagai anak Tuhan, berarti apa? Kita punya power, kita punya kuasa untuk menyingkirkan dia. Amin. 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 Nah, ini yang terjadi. Jadi harus kita jaga baik-baik status kita, jaga baik-baik sehingga status kita ini tidak hilang dengan begitu saja. Nah, perhatikan. Saya ulangi sekali lagi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa? Kita semua adalah dari darah dan daging. Terus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, ya. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita untuk memusnahkan, ya, menghancurkan iblis, ya. Bersama dengan Tuhan kita menghancurkan kuasa-kuasa iblis ini dalam setiap hidup kita, dalam setiap keluarga kita, dimanapun kita berada. Mari kita pegang teguh itu. Amin. Karena Tuhan sudah berikan kuasa. Kalau Tuhan sudah berikan kuasa, kenapa kita mesti takut dalam menghadapi hari-hari ini? Gak perlu kita takut. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa kita kembali pada pembacaan kita. Ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita sudah lahir dari Allah, ada di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Allah, ada benih ilahi yang tumbuh di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita sudah berhenti berbuat dosa. Ya, kita sudah berhenti berbuat dosa. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, ia tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, ini oleh sebab itu hari-hari ini mari kita lihat kembali dalam hidup kita. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan dari hidup kita. Ada status kita yang sudah mulai menghilang, memudar dari hidup kita. Status kita di hadapan Tuhan, mari kita perbaiki itu. Kita minta Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita kembali sama Tuhan, datang sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melangkah dengan teguh, melangkah dengan pasti, berjalan dengan pasti dalam menghadapi hari-hari ini. Karena firman Allah berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kenapa dikatakan hari-hari yang jahat? Karena apa? Iblis tidak tinggal diam. Semakin kesini kita semakin melihat pekerjaan iblis semakin luar biasa. Dia mulai menyerang kita dengan berbagai macam caranya. Supaya apa? Kita bisa direbut kembali. Kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi Tuhan mau kita ingat baik-baik bahwa kita bukan lagi hidup dalam kehidupan yang lama, tetapi kita sudah keluar dari situ, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, kalau sudah bersama dengan Tuhan, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya telah selesai berbicara kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau berbicara dalam setiap kami masing-masing. Engkau berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau nyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih.
Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami, Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami, Yesus. Haleluya. Oh, glory bagimu. Kau pulihkan kami. Kau pulihkan kami, Tuhan. Engkau pulihkan kembali status kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi ahli waris-Mu. Amin. Karena di dalam dirinya ada tanda-tanda milik Allah. Tumbuh benih ilahi dalam dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Oh jamah kami Tuhan. Lawat kami. Oh teguhkan kami dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Kami kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Kita angkat pujian itu, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau terus menerima, kau terus menerima. Aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat lupa. Kau bukan Tuhan yang memandang lemah, tapi hamba yang selalu mencari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku
pulihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari. Iya. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia, kami mengangkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini, sehingga persembahan ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Oke, minggu depan kita ada perjamuan kudus, ya. Tetap kita ibadah di sini. Minggu depan itu tanggal 1 ya. Iya, udah mulai libur kan? Iya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 atau tanggal 2? 2. Tanggal 2, 3. 2 dan 3. Tanggal 3. 2. Oh, tanggal 2. Lebaran tanggal 2. Jadi itu pasti banyak yang pulang kampung. Tetap kita ibadah, ya. Jakarta pasti kosong, jadi jalan pasti dari rumah ke sini lebih cepat, ya. Oke, jadi ingat besok ada perjamuan kudus. Yang nggak bisa ikut tetap ada, bisa secara ada bisa lihat di YouTube, ya, bisa ikut di YouTube. Jadi tidak terbuang, tidak, tetap bisa ikut ibadah. Amin. Ya, Bapak yang pulang kampung ya. Ya, kalau kapan baliknya? Hari ini? Besok, oh hari Rabu baru pulang. Jadi Bapak suruh mau pulang kampung. Hari Rabu tanggal berapa itu? 27. Padahal Pak Jokowi bilang jangan tanggal 28, 29 karena macet di jalan. Iya kan? Jadi kalau pulang lebih awal. Oke. Jadi ingat bahwa minggu depan tetap kita ada perjamuan kudus. Ada lagi yang berulang tahun. Om Randy besok. Oh, Randy. Besok. Senin besok ya. Oke. Selamat ulang tahun Randy. Tuhan berkati ya. Oke. Ada lagi? Oh, Bapak Apri sudah kemarin. Sudah kemarin. Bapak Apri diam-diam aja.
Iya. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, bisnis kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera, dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah atas kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kondisi hari-hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera dan sukacita Allah tetap ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga yang berulang tahun. Ada Randy, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Hari Senin besok dia, Engkau tambahkan umur setahun bagi dia Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai, Engkau jaga, lindungi dia, Engkau pagari dia dengan pagar tembok yang bernyala-nyala, dan Engkau memberkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dan tetap sukacita Tuhan ada beserta dengan dia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Sung dan keluarga yang akan berangkat ke kampung Tuhan. Kami sekejauh kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam perjalanan nanti pada hari Rabu kami taruh dalam tangan Bapak, sertai Bapak, jagai, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Yang berlibur pun dalam minggu-minggu ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau lindungi Tuhan. Kami semua aman dan terpelihara sempurna di dalam Engkau, karena kami adalah anak-anak Allah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Walaupun dari hari-hari ini menjelang lebaran, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada perjalanan-perjalanan yang begitu luar biasa. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau menjaga kota-kota kami, Engkau menjaga bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau pagari yang pagar tembok yang bernyala-nyala sekeliling, sehingga kami semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, biarlah mereka boleh memimpin kami dalam hikmat dan urapan Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Kau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Salam.